wa ta'ala. Adapun hadis-hadis Nabi, maka jumlahnya sangat banyak. Meskipun tidak satu lafaz, tetapi hadis-hadis yang menunjukkan tentang adanya azab kubur itu sangat banyak sekali. Sehingga para ulama mengatakan bahwa hadis-hadis azab kubur itu sudah masuk dalam kategori sebagai hadis mutawatir ma'nawi. Nah, sebagai masuk dalam hadis apa? Mutawatir ma'nawi. Dari sisi makna mutawatir. Hadis itu ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh sekian banyak orang pada setiap tingkatan rawi yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbohong. Itu namanya hadis mutawatir. Jadi hadis yang diriwayatkan pada setiap tingkatan rawi, misalnya sahabat, tabi'in, tabi'in, misalnya seperti itu. Pada setiap tingkatannya diriwayatkan oleh sekian banyak orang yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berbohong. Itu namanya hadis mutawatir. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat kesehatan, nikmat taufik, sehingga dengan nikmat tersebut kita semuanya bisa hadir
dalam majelis pengajian tafsir ayat-ayat akidah. Semoga keberadaan kita di majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebab ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita memulai majelis kita ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita bahwa kita hadir dalam majelis ilmu semata-mata untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan membahas permasalahan akidah, yaitu tentang adanya azab kubur. Penafsiran Al-Quran surat Ghafir ayat 46. Al-Quran surat Ghafir ayat 46. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. An-naru yu'raduna, mereka diperlihatkan neraka. Neraka, mereka orang-orang yang kafir itu diperlihatkan neraka kepadanya. Ghuduwwan wa 'ashiyya, di waktu pagi dan di waktu petang. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari ketika kiamat terjadi, adkhilu ala fir'auna, maka masukkanlah para pengikut Fir'aun. Ala Fir'aun artinya para pengikut Fir'aun, yakni orang-orang yang kafir, asyaddal azabi, pada azab yang lebih berat. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ini adalah ayat yang menjadi salah satu dalil bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya azab kubur itu haqqun, bahwa azab kubur itu benar-benar ada. Azab kubur itu bukan dongeng. Azab kubur itu bukan sekedar cerita-cerita kosong, tetapi azab kubur itu betul-betul ada. Meskipun kita belum pernah menyaksikannya dengan mata kepala kita sendiri, tetapi kita sebagai seorang muslim meyakini dengan keyakinan yang mantap tanpa ada keraguan sama sekali bahwasanya azab kubur itu benar-benar ada. Nah, banyak sekali dalil-dalil, baik itu dari Al-Quran maupun hadis, yang menunjukkan tentang adanya azab kubur. Ini penting untuk kita tekankan karena ada sebagian kelompok yang mengingkari adanya azab kubur. Baik kelompok pada masa lalu seperti kelompok Khawarij maupun kelompok pada masa sekarang, yaitu kelompok yang sudah dibubarkan oleh pemerintah, namanya kelompok Hizbut Tahrir. Nah, kelompok Hizbut Tahrir di antara keyakinannya, selain mereka meyakini keyakinan kufur, yaitu keyakinan qadariyah, kelompok Hizbut Tahrir
mereka juga meyakini atau juga mereka mengingkari adanya azab kubur. Menurut mereka, azab kubur ini tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis yang bisa dibuat pegangan. Menurut mereka, hadis-hadis yang dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan adanya azab kubur itu adalah hadis yang ahad. Hadis ahad menurut mereka tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk atau dalam permasalahan akidah. Jadi ada hadis ahad itu yang diriwayatkan tidak sampai pada derajat mutawatir. Maka menurut mereka hadis ahad ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil tentang akidah. Nah, hadis-hadis azab kubur ini adalah hadis ahad, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk untuk menetapkan adanya azab kubur. Ini menurut siapa? Hizbut Tahrir. Tetapi nanti akan kita jelaskan bagaimana kita menjelaskan tentang permasalahan ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Adanya azab kubur bukan hanya ada dalam hadis-hadis Nabi yang jumlahnya sangat banyak, tetapi juga ada di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah dalam surat Ghafir ayat 46, sebagaimana yang sudah kita baca. Coba kita perhatikan ayat tersebut. Ayat tersebut dinyatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Penggalan ayat pertama ayat ini bunyinya seperti itu. Bahwa orang-orang kafir itu akan diperlihatkan kepada mereka neraka, atau bahwa neraka akan diperlihatkan kepada orang-orang kafir pada waktu pagi dan pada waktu petang. Jadi pagi 2 kali dalam sehari orang kafir itu akan diperlihatkan neraka. Pada waktu pagi sebelum zuhur dan pada waktu petang setelah asar mereka akan diperlihatkan neraka. Kemudian pada penggalan ayat berikutnya Allah berfirman wa yauma taqumus saa'ah, dan ketika kiamat itu terjadi adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, maka masukkanlah para pengikut Fir'aun, yaitu orang-orang yang kafir, kepada azab yang lebih pedih, yang lebih berat daripada melihat neraka pada waktu pagi dan petang. Nah, kita perhatikan pada lafadz wa yauma taqumus saa'ah, dan pada waktu kiamat itu terjadi. Artinya melihat neraka di waktu pagi dan petang itu terjadi setelah terjadi kiamat atau sebelum terjadi kiamat? Sebelumnya. Kenapa? Karena diikuti firman Allah, dan ketika kiamat sudah datang, ketika kiamat sudah terjadi, maka masukkanlah orang-orang kafir itu kepada azab yang lebih pedih daripada azab yang tadi itu, yaitu azab berupa melihat, diperlihatkan kepadanya neraka pada waktu pagi dan petang. Nah, ini menggambarkan apa? Bahwa diperlihatkannya orang kafir terhadap neraka pada waktu pagi dan petang itu tidak pada hari kiamat, sebelum terjadi kiamat. Ini sebelum terjadi kiamat. Kenapa? Karena ayat berikutnya mengatakan ketika kiamat telah terjadi, maka masukkanlah orang-orang kafir pengikut Fir'aun ke dalam azab yang lebih berat. Ketika kiamat, masukkan pada azab yang lebih berat. Nah, sebelum kiamat berarti ini terjadi, yaitu diperlihatkannya neraka kepada orang-orang yang kafir. Pertanyaannya adalah
sebelum kiamat itu kapan? Apakah ketika mereka hidup di dunia? Apakah orang-orang kafir setiap pagi melihat neraka? Apakah orang-orang kafir di dunia ini setiap sore melihat neraka? Jawabannya tidak juga. Mereka di dunia ini nggak diperlihatkan neraka. Kemudian kejadian ini dipastikan juga nanti bukan setelah kiamat. Maka berarti di antara kiamat dan dunia. Di mana antara kiamat dan dunia itu? Yaitu di alam barzakh atau di alam kubur. Maka berarti ayat ini menjelaskan secara terang bahwa di antara azab kubur bagi orang yang kafir adalah diperlihatkan neraka di waktu pagi dan petang di dalam kuburnya. Nah, ini sangat terang sekali. Jadi orang-orang kafir kalau pagi mereka akan diperlihatkan tempat azab bagi mereka, tempat tinggal bagi mereka nanti di akhirat. Sore diperlihatkan kembali neraka yang akan menjadi tempat tinggal bagi dia yang abadi. Sehingga dengan melihat itu, orang yang kafir dia menjadi sangat tersiksa dan ketakutan karena dia mengetahui bahwa dia akan mendapatkan siksa azab selama-lamanya tanpa henti nanti di akhirat. Dan mereka sudah sampai di kubur, mereka sudah sampai di pintu kubur, di pintu akhirat, yaitu di alam barzakh. Mereka nggak akan kembali lagi ke dunia. Mereka diperlihatkan bahwa mereka di akhirat yang abadi, mereka akan di neraka dan disiksa di sana selama-lamanya. Maka ini menjadikan mereka gelisah, ketakutan, tidak tenang dan sebagainya, tersiksa dengan kondisi apalagi bukan sekali diperlihatkan tetapi setiap hari 2 kali, pagi dan petang. Ini adalah salah satu jenis azab bagi orang yang kafir. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang kalau mengetahui tentang keadaan yang buruk yang akan terjadi pada dirinya di masa yang akan datang, maka dia pasti akan bersedih, dia pasti akan tersiksa dengan kondisi itu. Tetapi alhamdulillah Allah tidak memberitahukan apa yang akan terjadi pada diri kita di masa yang akan datang di dunia ini, sehingga kita tidak menjadi tidak menjadi sedih, tidak menjadi takut dan sebagainya dikarenakan hal itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah salah satu ayat dari Al-Quran yang menjelaskan bahwa azab kubur itu betul-betul ada. Dan kubur ini sebagaimana tadi kita telah katakan, dia adalah babul akhirah, dia adalah pintu untuk memasuki akhirat. Dia belum masuk pada akhirat, dia belum masuk pada kiamat, karena dia masih berada pada dikatakan pintu akhirat. Tetapi di alam kubur ini adalah sesuatu yang menentukan. Jika seseorang ketika berada di alam kubur dia sudah dalam kondisi yang mendapatkan azab kubur, maka itu menunjukkan bahwa dia akan mendapatkan azab yang lebih berat nanti di akhirat. Sebaliknya, apabila seseorang ketika di alam kubur dia mendapatkan nikmat-nikmat kubur, maka dia akan, ini pertanda bahwa di akhirat dia akan mendapatkan nikmat yang lebih nikmat dibandingkan dengan nikmat-nikmat kubur. Karena itu diriwayatkan bahwa Sayyiduna Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu di saat beliau berziarah kubur, maka selalu beliau menangis
Beliau menangis, padahal Sayyiduna Utsman itu tidak diragukan beliau adalah ahlul jannah, bahkan salah satu minal asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Di antara satu dari 10 orang yang dikabarkan oleh Nabi akan masuk surga. Jadi ada sebagian para sahabat, bukan hanya 10, lebih dari 10, itu dikabarkan oleh Nabi akan masuk surga. Di antaranya yang dikenal dengan istilah al-asyarah al-mubasysyarun bil jannah, 10 orang, 10 sahabat yang diberi kabar gembira akan masuk surga. Istilah 10 itu karena disebut oleh Nabi dalam satu majelis. Langsung disebut Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, dan seterusnya. Itu disebut dalam satu majelis. Nah, kalau Nabi sudah mengkhabarkan, artinya dia akan di dalam surga. Meskipun begitu, Sayyidina Utsman setiap kali beliau berziarah kubur, beliau selalu menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya yang tebal, sampai basah dengan air mata. Nah, ketika ditanya Sayyidina Utsman kenapa beliau menangis setiap kali berziarah, beliau mengatakan bahwa kubur ini adalah pintu akhirat. Jika aku selamat di kuburan, maka aku akan selamat di akhirat. Jika aku tidak selamat di kubur, maka saya tidak akan jika saya selamat, jika tidak selamat di kubur, maka tidak akan selamat nanti di akhirat. Penentunya adalah di alam kubur ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Orang-orang yang kafir itu akan diazab di dalam kuburnya. Sementara orang-orang yang orang-orang mukmin, kalau mereka adalah orang-orang mukmin yang soleh, orang mukmin yang taqi, orang-orang mukmin yang orang-orang mukmin yang senantiasa menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan, yang sempurna imannya, mereka tidak akan mendapatkan azab kubur. Sebaliknya, mereka akan mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Tetapi sebagian orang mukmin pelaku dosa besar, sebagian, tidak seluruhnya. Sebagian orang mukmin pelaku dosa besar itu ada yang diazab di dalam kuburnya. Nah, tidak seluruhnya, karena sebagian ada yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah sehingga dia tidak mendapatkan azab. Tetapi sebagian mereka ada yang diazab di dalam kuburnya. Nah, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang nanti diselamatkan dari azab kubur. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita meminta perlindungan dari azab kubur. A'udzubika min azabil qabri, misalnya, saya meminta perlindungan kepadamu dari azab kubur. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada ayat yang lain. Jadi bukan hanya ayat ini saja yang menunjukkan tentang adanya azab kubur, tetapi ada ayat yang lain, yaitu dalam surat Thaha ayat 124. Surat Thaha ayat 124. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa man a'rada 'an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Ketika menjelaskan ayat ini, para ulama mengatakan bahwa ini adalah salah satu jenis dari azab kubur. Sempitnya kehidupan, yang dimaksud di sini adalah sempitnya kubur
Dan ini adalah salah satu jenis dari azab kubur. Para ulama menjelaskan bahwa di antara azab kubur itu disempitkan. Kubur itu sempit atau luas? Sempit, tapi disempitkan lagi. Jadi sudah sempit, disempitkan lagi. Sehingga kuburan itu dia bergerak, menjepit ahlul kubur itu, sehingga tulang-tulang yang berada di bagian kanan itu ke kiri, dan tulang-tulang yang berada di kiri itu bersilangan ke kanan. Jadi saling begini. Yang karena terjepit sehingga yang tulang-tulang kanan ke kiri dan yang ke kiri ke kanan, karena betul-betul dijepit oleh kubur. Ini berdasarkan ayat ini. Maknanya adalah seperti itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini juga menguatkan. Ayat ini adalah menguatkan ayat yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu tentang adanya azab kubur. Maka waspada terhadap kelompok-kelompok yang mengingkari terhadap adanya azab kubur. Adanya azab kubur ada nasnya dalam Al-Quran, adanya azab kubur juga ditetapkan dalam hadis-hadis Nabi. Bahkan ini adalah salah satu perkara yang mujma' alaih, perkara yang sudah disepakati oleh semua umat Islam tentang adanya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis-hadis Nabi, maka jumlahnya sangat banyak. Meskipun tidak satu lafaz, tetapi hadis-hadis yang menunjukkan tentang adanya azab kubur itu sangat banyak sekali. Sehingga para ulama mengatakan bahwa hadis-hadis azab kubur itu sudah masuk dalam kategori sebagai hadis mutawatir ma'nawi. Sebagai masuk dalam hadis apa? Mutawatir ma'nawi. Dari sisi makna mutawatir. Hadis itu ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh sekian banyak orang pada setiap tingkatan rawi yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbohong. Itu namanya hadis mutawatir. Jadi hadis yang diriwayatkan pada setiap tingkatan rawi, misalnya sahabat, tabi'in, tabi'in, misalnya seperti itu. Pada setiap tingkatannya diriwayatkan oleh sekian banyak orang yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berbohong. Itu namanya hadis mutawatir. Misalnya para ulama tentang berapanya itu ada perbedaan pendapat. Misalnya diriwayatkan oleh 100 orang perawi setiap generasi, setiap tingkatan. Itu nggak mungkin 100 orang bersepakat untuk berbohong. Misalnya 50 orang, tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbohong. Maka hadis ini namanya hadis mutawatir. Jika sebuah hadis itu mutawatir, maka sudah pasti sabitnya, sudah pasti sahihnya. Sehingga tidak menjadi objek penelitian dalam mustalahul hadis, dalam ilmu hadis. Hadis kalau sudah dinyatakan mutawatir, tidak perlu dicari siapa perawinya, bagaimana kemudian matanya, sanadnya, si fulan itu bagaimana sebagai perawinya, apakah dia dhabit, apakah dia adil, tidak lagi dilihat. Kenapa? Karena tidak mungkin mereka bersepakat berbohong, para perawinya dalam setiap tingkatan. Tetapi kebalikannya adalah hadis ahad, yaitu yang hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tidak mencapai bilangan yang tidak memungkinkan mereka bersepakat untuk berbohong. Misalnya dalam setiap generasi
Rawi tiap tingkatan hanya diriwayatkan oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang. Maka di sini apa? Namanya hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Maka di sini kemudian para ulama hadis, para hafidh dalam hadis itu kemudian meneliti apakah hadis ini sahih. Dilihat dari apa? Dilihat dari sanad dan matanya, diteliti, kemudian disimpulkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, disimpulkan oh ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Itu adalah hadis ahad. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas saja pengetahuan tentang mustalahul hadis. Nah, hadis tentang adanya azab kubur itu adalah hadis yang mutawatir maknawi. Karena hadis mutawatir itu ada 2. Ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Kalau mutawatir lafzi itu memang lafadznya sama. Lafadznya sama, semua meriwayatkan dengan lafadz yang sama. Itu namanya lafzi. Tetapi ada mutawatir yang maknawi. Banyak yang meriwayatkan, yang satu meriwayatkan ini, yang satu meriwayatkan ini, yang satu meriwayatkan ini dengan lafadz yang berbeda-beda, tetapi semuanya memiliki makna bahwa azab kubur itu ada. Itu namanya mutawatir maknawi. Yang satu tentang misalnya tentang doa agar selamat dari azab kubur. Itu kan menunjukkan azab kubur itu ada. Yang satu tentang misalnya penyebab dari seseorang diazab dalam kuburnya. Itu kan juga menunjukkan azab kubur itu ada. Yang satu menunjukkan tentang adanya seseorang yang diazab di dalam kuburnya. Itu juga menunjukkan bahwa azab kubur itu ada. Yang satu riwayat tentang Munkar dan Nakir yang kemudian menyiksa ahlul kubur setelah ditanya nggak bisa menjawabnya. Maka itu juga menunjukkan bahwa azab kubur itu ada. Dan sekian banyak yang lafadznya berbeda-beda tetapi semuanya memiliki makna bahwasanya azab kubur itu ada. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian dituduhkan atau diklaim oleh kelompok Hizbut Tahrir bahwasanya hadis tentang azab kubur itu adalah hadis ahad sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam persoalan akidah, maka itu tidak benar. Itu tidak benar karena hadis tentang adanya azab kubur itu statusnya adalah mutawatir, bukan ahad, tetapi mutawatir maknawi, artinya sudah dipastikan bahwa hadisnya itu bisa sabit, bisa untuk dijadikan sebagai dalil dalam permasalahan akidah. Kemudian seandainya, ini seandainya, tetapi faktanya hadis azab kubur itu mutawatir maknawi. Tetapi seandainya benar apa yang dikatakan oleh Hizbut Tahrir bahwasanya hadis ahad, bahwa hadis tentang azab kubur adalah hadis ahad, maka para ulama tidak mengatakan seperti yang kalian katakan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ahad jika tergolong sebagai hadis yang masyhur dan semua perawinya itu disepakati ketsiqahannya, maka hadis tersebut dapat digunakan sebagai hujjah dalam akidah. Jadi hadis ahad itu kan bertingkat-tingkat. Ada kalanya dia adalah gharib, memang diriwayatkan oleh hanya 1 orang, setiap tingkatan cuma 1 saja, gharib. Ada kalanya dia aziz, setiap tingkatan itu misalnya hanya 2, dia hanya 2.
Ada kalanya dia masyhur, diriwayatkan oleh 3 atau lebih, tetapi tidak mencapai jumlah mutawatir. Para ulama mengatakan jika hadis itu ahad tetapi dia masyhur, dan ada dannya, bukan hanya masyhur tetapi masyhur, dan perawinya disepakati sebagai orang-orang yang thiqah, maka hadis seperti ini, hadis masyhur yang para perawinya disepakati kethiqahannya, hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil dalam persoalan akidah. Nah, ini menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau hadisnya hadis dhaif memang tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam akidah, atau hadis ahad yang gharib misalnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah di dalam akidah. Tetapi kalau dalam masalah amaliyah, fadhailul a'mal, maka selama hadis dhaif itu tidak dhaif sekali, apalagi sampai pada tingkat maudhu', palsu, maka itu juga masih bisa dijadikan sebagai dasar dalam fadhailul a'mal. Tapi dalam akidah tidak bisa. Dalam permasalahan akidah itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Boleh dalam fadhailul a'mal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi apa di antara hadis-hadis itu yang menunjukkan tentang adanya azab kubur? Di antaranya adalah hadis yang menjelaskan tentang penyebab seseorang diazab di dalam kuburan, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal bauli fa inna ammata azabil qabri minhu. Istanzihu minal bauli fa inna ammata azabil qabri minhu. Bersihkanlah kalian dari kencing, bersucilah kalian dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu berasal dari kencing. Dari di sini dikatakan ada kata-kata apa? Fa inna ammata azabil qabri. Berarti ada azab kubur itu, dan dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kebanyakan azab kubur itu penyebabnya adalah air kencing. Karena itu harus kita berhati-hati persoalan najis air kencing ini. Najis air kencing ini berat. Berat. Ini adalah salah satu orang yang dia dengan sengaja dia mencipratkan air kencingnya ke kaki, ke badannya, ke sarungnya, ke celananya, ke bajunya misalnya, dengan sengaja dia melakukannya, maka dia jatuh pada dosa besar. Maka dia harus berhati-hati, kita harus berhati-hati dalam permasalahan kencing ini. Ini tergolong sebagai seakan-akan dalam pandangan mata kita itu sesuatu yang kecil, seakan-akan sesuatu yang kecil, tetapi ini adalah sesuatu yang besar dan menjadi penyebab seseorang diazab di dalam kuburnya. Nah, seakan-akan ketika kita melihat misalnya najis kencing dengan najis misalnya tinja, tai misalnya, itu seakan-akan lebih menjijikkan tai atau tinja. Tetapi dari sisi najis kencing lebih berat dibandingkan najis tai atau tinja. Karena itu seseorang tidak boleh meremehkannya. Tidak boleh seseorang meremehkannya. Sebagian orang mengatakan, alah nanti setelah ini saya bersihkan, saya sucikan. Kemudian kakinya sengaja dikencingi sendiri. Kakinya sengaja dikencingi sendiri. Tujuannya nanti setelah ini saya akan mandi. Setelah ini saya akan
akan saya siram dengan air, kemudian dikencingi sendiri badannya. Ini apa? Sesuatu perbuatan yang sangat buruk, dan ini termasuk maksiat. Tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Sebagian orang dia kencing tidak berhati-hati, dia tidak berhati-hati sehingga kemudian melumuri badannya, pakaiannya. Ada yang seseorang berdiri dia kencingnya. Bukan haram berdiri kencing dengan berdiri, tetapi jika dengan berdiri kemudian menjadikan dia terkena najis kencing sehingga kemudian menciprat kemana-mana, maka dia tidak seharusnya dia melakukan hal yang seperti itu. Semuanya tergantung. Yang haram itu bukan masalah berdirinya, tetapi yang haram adalah bagaimana dia mencipratkan, menjadikan air kencing itu mengenai pada badannya ataupun pakaiannya. Itu yang menjadikan seseorang jatuh kepada maksiat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi air kencing dalam hadis ini menjadi penyebab dari seseorang mendapatkan azab di dalam kubur. Padahal tadi sudah kita katakan, seseorang yang diazab di dalam kubur, maka dikhawatirkan dia akan diazab dengan azab yang lebih berat nanti di akhirat. Karena itu berhati-hati dan jangan sampai seseorang melakukan talawus dengan bilbaul, dengan air kencing ini. Meskipun setelah itu disucikan, nggak boleh. Meskipun setelah itu disiram, tidak boleh. Harus seseorang berhati-hati dalam persoalan air kencing ini. Kemudian ada hadis lain, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beliau berjalan melewati 2 buah kuburan. Kemudian Rasulullah mengetahui, karena beliau Rasulullah memiliki mukjizat, Rasulullah mengetahui bahwa orang yang berada di dalam kubur itu, 2 orang yang ada dalam kubur itu sedang disiksa. Rasulullah mengetahui itu. Kemudian Rasulullah mendatangi kuburan itu, mengambil pelepah kurma, kemudian dipecah menjadi 2, dipotong menjadi 2. Yang satu diletakkan di kuburan yang satu, kemudian yang satu diletakkan di kuburan yang kedua. Kemudian Rasulullah bersabda, berdoa semoga azab keduanya diringankan sebelum pelepah kurma ini kering. Semoga azabnya diringankan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya keduanya ini sedang disiksa, sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan tidaklah keduanya itu disebabkan atau disiksa disebabkan karena berbuat dosa besar dalam anggapan banyak orang. Padahal sebenarnya ini dosa besar. Tapi orang menganggap bahwa itu dosa kecil atau bukan dosa. Dia anggap ini sesuatu yang remeh, bukan dosa besar, ini bahkan bukan dosa kecil, dianggap sesuatu yang kecil. Padahal sebenarnya itu dosa besar. Itu maksud sabda Nabi, wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dalam pandangan orang, keduanya itu tidak disiksa karena melakukan dosa yang besar dalam pandangan orang, tetapi sesungguhnya itu adalah dosa besar. Apa itu yang dilakukan oleh keduanya? Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang satu itu disiksa karena dia tidak bersuci dari kencing.
habis kencing dia nggak istinja. Ini yang satu. Dia suka talawus dengan air kencingnya. Wa ammal akharu, sedangkan yang satu lagi fakana yamshi bin namimah. Sedangkan yang satu ini pekerjaannya adalah namimah. Dia suka untuk mengadu domba. Namimah itu naqlul qaul lil ifsad. Jadi dia mengutip perkataan seseorang untuk disampaikan kepada orang lain, tujuannya untuk merusak hubungan di antara kedua belah pihak. Misalnya si A datang kepada si B, mengatakan, si B, menurut kamu si C itu kayak apa sih? Menurut kamu? Ditanya, ditanggap ya, biar mengoreksi atau membicarakan sesuatu yang buruk tentang si C. Kemudian si B menjawab, si C itu anaknya kurang ajar misalnya, atau anaknya itu kemayu misalnya, atau anaknya itu judes dan sebagainya. Setelah dapat kaul ini, dapat ucapan ini, kemudian ucapan ini direkam oleh dia, direkam dalam pikirannya, dihafalkan, kemudian apa? Setelah itu dia ganti datang kepada si C. Si C, saya tadi di rumah si B. Tadi katanya kamu itu begini-begini. Kamu katanya kamu kemayu, kamu itu judes, kamu itu kurang ajar. Katanya itu, saya dengar langsung. Saya nggak bohong loh. Memang betul ngomong begitu. Dia ngomong seperti itu. Akhirnya apa? Si C pasti sakit hatinya. Pasti sakit hatinya karena dibilangin yang seperti itu. Karena sakit hatinya, maka si C akan mengatakan tentang B sesuatu yang lebih berat daripada apa yang diucapkan oleh si B. Maka si C akan mengatakan, oh si B lebih parah, dia malah begini. Akhirnya direkam lagi ucapan si C, dibawa lagi kepada si B. Akhirnya si B dan si C itu menjadi bertengkar. Hubungan di antara keduanya yang asalnya baik-baik saja, gara-gara si A yang melakukan namimah, adu domba di antara keduanya, maka keduanya menjadi bertengkar dan hubungannya menjadi tidak baik. Itu namanya apa? Namimah. Namimah. Nah, ini adalah termasuk juga dosa besar. Orang yang melakukan namimah ini akan menjadi penyebab dia diazab di dalam neraka, di dalam kuburnya. Berdasarkan hadis ini, bahwa ada dua orang yang sedang diazab di dalam kubur. Nabi mengatakan yang satu adalah urusan kencing, dia tidak bersuci dari kencingnya. Sementara yang satu itu dia ketika di dunia itu suka melakukan namimah. Para ulama sebagian mengatakan berdasarkan hadis yang lain, termasuk ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, ini juga termasuk menjadi penyebab seseorang diazab di dalam kuburnya. Karena itulah maka dosa seperti ini harus kita hindari. Persoalan kencing kita harus hati-hati, jangan sampai kita tidak bersuci dari kencing atau melakukan talawus, melumuri badan dan pakaian dengan air kencing. Jangan melakukan namimah, mengadu domba. Jika seseorang misalnya mengomentari keburukan orang lain, jangan disampaikan kepada orang lain itu, karena itu akan menjadikan merusak hubungan di antara kedua belah pihak yang saling bersaudara sebagai sesama muslim. Jangan melakukan ghibah. Ghibah itu juga menjadikan seseorang diazab di dalam kuburnya nanti. Ini adalah beberapa hal yang menjadi penyebab azab kubur, sekaligus membuktikan tentang adanya azab kubur.
Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian agar seseorang itu selamat dari azab kubur, ada amalan yang bisa kita lakukan, yaitu membaca surat Al-Mulk setiap malam. Disebutkan dalam hadis, kalau seseorang itu membaca surat Al-Mulk Tabarak setiap malam, dikatakan setiap malam, bukan kalau kadang baca kadang enggak, tetapi seseorang yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, maka dia akan diselamatkan dari azab kubur. Sehingga surat Al-Mulk atau Tabarak ini disebut sebagai Munjiyah, surah Al-Munjiyah. Kenapa Al-Munjiyah? Artinya yang menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Nah, karena itu mari kita berusaha juga untuk selalu mengamalkan ini. Mengamalkan apa? Mengamalkan membaca, senantiasa membaca setiap malam surat Al-Mulk Tabarak. Tidak lama kita membacanya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi azab kubur ini betul-betul ada. Bukan sesuatu yang khayalan, bukan sesuatu yang hanya sekedar isapan jempol belaka, omong kosong, tidak. Tetapi azab kubur betul-betul ada. Ditambah lagi ada azab kubur, beberapa azab kubur itu yang diperlihatkan oleh Allah di dunia ini. Jadi ada beberapa azab kubur itu yang diperlihatkan. Setelah seseorang diazab kubur, terjadi sebuah kejadian-kejadian tertentu yang disaksikan oleh banyak orang, yang menunjukkan bahwa orang itu telah diazab di dalam kuburnya. Maka itu memperkuat tentang adanya azab kubur. Ada sebagian azab kubur itu yang nggak diperlihatkan, dan itu kebanyakan tidak diperlihatkan kepada orang yang hidup. Ketika dia sudah dikuburkan beberapa hari, kemudian dibuka kuburannya, seakan-akan nggak ada masalah dengan jasadnya. Nah, karena memang tidak diperlihatkan kepada manusia yang masih hidup. Tetapi terkadang ada yang diperlihatkan, azab tersebut kepada manusia sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi manusia agar berhati-hati dalam kehidupan di dunia ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, banyak jenis azab kubur yang telah diterangkan oleh para ulama. Dalam ayat tadi dijelaskan 2 dari sekian banyak dari azab kubur. Di antaranya yang pertama adalah diperlihatkan neraka di waktu pagi dan petang, ini untuk orang kafir. Kemudian juga azab kubur jenis yang lainnya adalah disempitkan kuburannya, sehingga tadi dikatakan tulang-tulangnya yang bagian kanan ke kiri dan yang kiri menjadi ke kanan karena terjepit oleh kubur. Ada juga azab kubur itu adalah yaitu berupa pukulan malaikat munkar dan nakir. Karena kita juga meyakini tentang adanya su'alul malakaini munkarin wa nakirin. Kita juga meyakini adanya pertanyaan malaikat munkar dan nakir, bahwa setelah seseorang itu dikuburkan, maka kemudian akan datang 2 malaikat, yang satu namanya munkar dan yang satu namanya nakir. Keduanya adalah 2 malaikat yang menyeramkan, yang mukhifani, yang menakutkan dari sisi perawakannya, dari sisi mukanya. Itu kalau dia ada di atas bumi ini, kita lari terbirit-birit. Nah, kita akan lari ketakutan kalau seandainya dia muncul di atas bumi ini dalam wujud itu. Maka mungkin kita akan lari karena apa? Ketakutan melihat tampangnya saja.
Karena disebutkan dalam hadis dia adalah aswadani azraqani. Nah, dia hitam kebiru-biruan. Hitam kebiru-biruan. Kalau kita lihat orang hitam itu sedikit takut. Padahal orang, tapi hitam orangnya, agak menakutkan, seram katanya. Apalagi kalau itu bukan manusia. Beda kalau kita melihat orang yang putih, orang yang itu tidak menakutkan. Tetapi kalau orangnya hitam itu terasa menakutkan. Itu bukan hanya hitam, malaikat munkar dan nakir, tetapi hitam kebiru-biruan, aswadani azraqani, sehingga tampangnya sangat menakutkan. Dia datang bertanya kepada ahlul kubur dari umat Nabi Muhammad, baik itu yang mukmin maupun yang kafir. Orang yang mukmin tidak merasa takut, tampangnya tetap menyeramkan, tetapi Allah menetapkan hatinya sehingga menjadikan dia tidak takut terhadap tampang yang menyeramkan itu dan bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir dengan baik. Sementara orang yang kafir, begitu datang malaikat munkar nakir, dia sudah ketakutan. Dia sudah ketakutan, melihat tampangnya saja sudah ketakutan, sehingga ketika dia ditanya, dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir ini. Sehingga kemudian dia dipukul oleh malaikat munkar nakir ini dengan palu. Lau duriba 'alal jabali ladzaba. Palu ini apabila dipukulkan kepada gunung, maka gunung itu akan hancur. Palu dipukulkan ke gunung, berarti bukan palu kita itu. Kalau palu kita itu dipukulkan ke temboknya belum hancur, kecuali kalau palu yang besar. Ini apa? Palu itu jika dipukulkan ke gunung, maka lazaba, gunung itu akan hancur berantakan. Palu itulah yang akan dipukulkan ke kepala orang yang kafir di antara dua telinganya di sini. Dipukulkan sehingga dia menjerit, teriak yang didengar oleh semuanya kecuali oleh manusia dan jin. Nah, ini juga salah satu jenis daripada azab kubur. Jadi ada juga soalul malakain yang wajib untuk kita imani tentang adanya. Nah, demikian, waktu telah habis. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari azab kubur dan azab neraka nanti di akhirat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.